Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran IPA. Pagi hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA bab 4 tentang listrik statis. Listrik statis disebut juga dengan listrik tidak mengalir. Kompetensi dasar pada pagi hari ini adalah memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan interaksi antara muatan listrik dan memahami konsep gaya listrik. Apa itu pengertian dari listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau diam. Jadi listrik statis ini adalah listrik yang tidak mengalir atau diam. Listrik statis ini beda dengan aliran listrik pada rumah kita seperti PLN ya. Jadi listrik statis ini beda. Ini bukan aliran listrik yang ada di rumah-rumah untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Listrik statis. Sebelum kita mempelajari listrik statis, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu atom. Atom terdiri atas 3 muatan. Yang pertama, muatan positif disebut dengan proton, muatan negatif disebut dengan elektron, dan muatan netral disebut dengan neutron. Ibu ulangi, atom terdiri atas 3 muatan. Muatan positif disebut dengan proton, negatif disebut dengan elektron, dan muatan netral disebut dengan neutron. Muatan listrik ini di dalamnya ada atom. Makanya kita harus pelajari dulu tentang atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, Ibu ambil contoh, ini adalah sebuah bolpen. Ini adalah benda. Pada bolpen ini terdapat atom-atom, bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Menurut Niels Bohr, dia mempunyai teori tentang atom, ya. Atom terdiri atas 3 muatan yang tadi Ibu sudah jelaskan, terdiri dari muatan positif. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Elektron bergerak mengelilingi inti atom dan elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada susunan partikel-partikel zat padat rapat menurut Niels Bohr. Ini adalah atom. Atom terdiri atas inti atom. Inti atom ini yang ada di tengah. Inti atom, di dalam inti atom terdapat neutron dan proton. Ya. Proton ini berarti bermuatan positif, neutron berarti netral dan tidak bermuatan. Jadi atom terdiri atas inti atom yang ada di tengah ini dan kulit atom ini yang ada di luar. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Sedangkan yang di kulit atom yang ada gambar garis putus-putusnya, ini adalah kulit atom. Di kulit atom terdapat elektron atau muatan bermuatan negatif. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah gambar atom litium. Di tengahnya ini adalah inti atom, terdapat muatan proton dan neutron, sedangkan ini adalah kulit atom yang terdiri
muatannya yaitu elektron. Ini kulit pertama, yang ini kulit kedua. Nah, ini atom. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa ini adalah sebuah benda terdiri dari atom, susunan partikel-partikel zat padatnya seperti itu. Ini ada proton, elektron, dan neutron. Ya, kita lanjut. Nah, ini sama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, bahwa di dalam inti atom terdapat neutron dan proton. Sedangkan di kulit atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Ini satu partikel benda. Sudah? Ya, kalau yang ini, yang di kotak ini adalah susunan partikel benda zat padat. Oke, kita lanjut. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya banyak. Yang pertama ya, ketika menyisir rambut yang kering dengan sisir plastik akan menimbulkan bunyi gemerisik halus. Jika sisir itu ditekatkan pada potongan kertas kecil, sisir plastik akan menarik potongan kertas tersebut. Yang kedua, tatkala memasukkan tangan ke dalam plastik yang sedang terlipat, maka tangan terasa disentuh duri. Nah, terus kita merasakan bahwa bulu tangan itu terasa ditarik oleh plastik. Nah, dari kedua contoh ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa di dalam benda ini ada listrik yang namanya listrik statis. Karena kenapa? Di dalamnya ada atom-atom, ada proton, ada elektron, ada listrik yang bermuatan negatif dan positif. Apabila keduanya saling bergesekan akan menimbulkan listrik, tapi yang namanya listrik statis. Listrik statis ini listrik yang tidak mengalir. Nah, itu ya. Kemudian ini ada yang ketiga, contoh yang ketiga, dekatkan punggung tangan pada layar televisi setelah memadamkan televisi. Punggung tangan terasa bagai distrum oleh layar kaca televisi tersebut. Nah, itu ya, karena layar televisi memiliki atom-atom tadi, atom proton, elektron, dan neutron. Dan yang keempat, pakaian dari bahan tetron yang telah disetrika akan menimbulkan bunyi gemeretak. Jika didekatkan punggung tangan akan menyebabkan bulu tangan terasa ditarik oleh pakaian tersebut. Nah, ini ada lagi contoh yang kelima. Saat membakar ranting kayu yang kering, kadang-kadang terdengar letupan-letupan kecil. Ranting yang terbakar kadang-kadang terlempar ke sana kemari setelah terdengar bunyi letupan. Yang keenam, sewaktu membakar ujung rokok kretek dengan korek api sering terjadi letupan dari ujung rokok. Nah, ini juga kenapa? Karena terdapat atom-atom di dalamnya. Yang ketujuh, peristiwa terjadi petir apabila pergerakan muatan listrik di udara sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Karena di dalam itu terdapat muatan listrik proton, elektron, dan neutron. Apabila terjadi gesekan, ini akan menimbulkan bunga api listrik. Dan yang kedelapan, penangkal petir bekerja berdasar pengaliran muatan listrik menuju bumi. Nah, ini contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Teori atom. Nah, ini sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Teori atom tadi, atom terdiri atas partikel-partikel lain, proton, elektron, neutron, ya. Atom netral di sini proton dan neutron berbentuk inti atom dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu akan semakin jauh dari inti, elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom yang bermuatan positif jika
ini kurang. Jadi suatu benda bermuatan positif apabila jumlah elektronnya berkurang. Elektron ini berarti atom bermuatan negatifnya kurang. Kemudian kalau atom bermuatan negatif berarti jumlah elektronnya ini lebih. Itu kita lihat. Nah, cara memberi muatan listrik pada benda ada 3 cara. Nah, ada 3 cara. Yang pertama, cara konduksi. Ini menempelkan benda yang bermuatan dengan tidak bermuatan. Yang kedua, cara induksi, yaitu mendekatkan, ya, ini dengan cara mendekatkan. Yang ketiga, dengan cara menggosok. Cara menggosok ini cara paling mudah untuk membuat benda itu bermuatan. Setiap benda yang kita punya itu memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron. Jadi ini sama kayak bolpen yang ibu pegang. Ini adalah benda. Setiap benda ini mempunyai atom-atom yang bermuatan positif dan negatif. Ada elektron, ada protonnya. Ya, setiap benda memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron. Namun, masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepas atau menangkap elektron. Ya, jadi ada benda-benda yang mudah melepaskan elektron, ada yang tidak mudah melepaskan elektron. Nah, ini adalah urutan dari benda tersukar ke termudah yang paling mudah melepaskan elektronnya. Nah, ini ada yang paling dari yang tersukar sampai yang ke termudah. Yang paling sukar untuk melepaskan elektron ini bahan dari tolon, silikon, solatif, plastik, emas, tembaga, karet, getah, kayu, baja, kapas, kertas, aluminium, sutra, rambut kucing, wol, kaca, bulu kelinci, kulit, dan tangan kering. Jadi yang paling gampang melepaskan elektron adalah tangan kering. Jadi yang paling susah itu dari tolon sampai yang paling mudah adalah tangan kering. Tangan kering ini paling mudah melepaskan elektronnya. Elektron berarti atom yang bermuatan negatif. Oke, lanjut. Cara memberi muatan listrik pada benda dengan cara menggosok. Di sini ibu punya penggaris plastik, kemudian ini adalah kain wol, ya. Apabila, semua benda ini bermuatan. Benda dikatakan bermuatan netral, ya. Jadi penggaris plastik ini bermuatan, tapi dia netral. Dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektronnya sama, ya. Jumlah proton dan elektronnya sama. Mula-mula semua benda ini dalam keadaan netral. Nah, apabila ibu perlakukan kain wol ini digosokkan pada penggaris plastik, ya, penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol, maka penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Kenapa? Karena kain wol ini adalah yang paling mudah melepaskan elektronnya. Elektronnya dilepaskan ke penggaris plastik sehingga menyebabkan penggaris plastik ini bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena dia kelebihan elektron. Seperti itu. Nah, lanjut lagi.
ada satu contoh lagi. Benda kaca dan kain sutra. Sama. Mula-mula benda-benda ini adalah dalam keadaan netral. Netral berarti jumlah proton dan elektronnya sama. Apabila kain sutra ini digosokkan pada kaca, ya, digosokkan, apa yang terjadi? Kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif. Kenapa? Karena elektron kaca berpindah, elektron kaca pindah ke kain sutra. Elektronnya kaca pindah ke kain sutra. Sehingga kacanya bermuatan positif. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir. Kegiatannya yang harus kamu kerjakan di rumah yaitu tentang listrik statis. Di sini kamu harus menyiapkan, anak-anakku sekalian menyiapkan penggaris plastik, kemudian serpihan atau sobekan-sobekan kertas. Ya. Cara kerjanya, letakkan kertas kecil-kecil di atas meja, disobek-sobek dulu, letakkan di atas meja, kemudian penggaris plastik, dekatkan penggaris plastik pada kertas tadi. Sebelumnya penggaris plastik itu nanti didekatkan dulu pada sobekan kertas, amati apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, digosokkan penggaris plastik pada rambut satu arah, kemudian didekatkan lagi. Jadi cara kerjanya ada dua ya. Ada dua cara kerjanya. Yang pertama, disobek-sobek dulu kertasnya kecil-kecil, kemudian ditaruh di atas meja. Yang kedua, ambil penggaris plastik, kemudian dekatkan pada sobekan kertas tadi. Ketiga, gosok-gosok penggarisnya pada rambut satu arah, kemudian dekatkan. Nanti amati apa yang terjadi. Setelah itu, kamu jawab pertanyaannya. Ada 3. Pertanyaan 1, apakah penggaris plastik saja ya, yang balonnya nggak usah. Penggaris plastik sebelum digosok dapat menarik sobekan kertas. Mengapa? Yang kedua, penggaris plastik yang digosok pada rambut menjadi bermuatan. Alasannya apa? Dan yang ketiga, ini bukan kelima, ketiga, kesimpulan dari percobaannya apa? Ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, apakah penggaris plastik sebelum digosok dapat menarik sobekan kertas? Jadi balonnya ini tidak ya, penggaris plastik saja. Yang kedua, penggaris plastik yang digosok pada rambut menjadi bermuatan. Alasannya apa? Kenapa dia bermuatan? Yang ketiga, kesimpulan dari percobaan ini apa? Itu ditulis di buku. Nanti minggu depan hari Rabu dikumpul. Atau kalau sudah selesai langsung difoto, dikirim ke ibu. Sekian, terima kasih penjelasan ibu tentang listrik statis. Semoga apa yang sudah ibu jelaskan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih, selamat pagi.